ya ada saksi lah yang melihat, kemudian saksi itu mencabut keterangannya ahli, ya, bahwa peristiwa pertama itu yang menyaksikan adanya pembunuhan yang dituduhkan perencanaan 340 adalah akibat dari kesaksian 2 orang, ya, dari 2 orang yang menyaksikan melihat pembunuhan atau pengejaran, pembunuhan, penikaman dan lain-lain. Kemudian di dalam dakwaan ada juga 1 orang yang juga turut katanya menyaksikan yang dihadirkan di sidang. Di dalam laporannya itu sebenarnya yang mendampingi korban itu mereka nggak hanya bertiga, ada 8 ahli, ada 8 orang di dalam laporannya. Kemudian di dalam laporannya juga LP, ya maksud saya di dalam laporan polisi, di dalam kronologisnya bahwa pesertanya atau pelakunya itu ada 11 orang, ya. Yang dihadirkan di persidangan dari 8 orang itu hanya 1 orang, ya, yang menyaksikan. Kemudian yang memberikan keterangan awal bahwa itu ada peristiwa pembunuhan berencana itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bahkan 1 orang diantaranya yang menyaksikan awal itu sudah mencabut keterangannya di dalam persidangan PK ini, mengatakan keterangan dia tahun 2016 adalah tidak benar, ya. Lalu ada 1 lagi yang dari 8 orang yang mengikuti korban juga sudah mencabut lewat persidangan PK ini yang menyatakan tahun 2016 dia tidak benar, tidak pernah melihat peristiwa yang dituduhkan perencanaan pembunuhan tadi. Sisa seorang saksi, ya, yang melihat. Menurut ahli bagaimana terhadap peristiwa yang tadi saya umpamakan? Jadi baik ahli jelaskan itu. Kalau misalnya peristiwa pembunuhan itu kan sebagai salah satu bukti, ya. Ada yang melihat, kalau orang melihat saja itu sudah mencabut, ya. Saya ulangi lagi, kalau orang saksi yang melihat saja sudah mencabut, penglihatannya pada saat itu bahwa penglihatannya itu tidak benar, ya. Berarti dia tidak pernah melihat kasusnya. Yang kedua juga sama, itu mencabut juga. Berarti kalau dia mencabut, itu tidak ada alasan pencabutan itu, berarti keterangannya itu tidak ada, gitu. Jadi kalau 2-3 orang memberi keterangan kesaksian, yang 2 mencabut keterangannya disebabkan karena memang itu tidak ada, berarti keterangan yang 1 itu tidak mungkin, itu memberi keterangan yang benar, ya. Menurut ahli berarti yang sama. Kalau ngomong dia adalah bahwa itu melihat begitu, yang 2 melihat sudah dicabut, berarti nggak mungkin yang 1 melihat sendiri, ada peristiwa sendiri, yang sama-sama bertiga melihat itu, ya. Jadi logika hukumnya berarti kalau yang 2 mencabut pasti objeknya itu tidak pernah ada, gitu. Tapi kalau yang 1 itu menerangkan, yang kedua menerangkan, yang ketiga menerangkan, keterangan itu ada selisihnya berbeda dengan kondisi satu dengan yang lain, oh peristiwanya ada, cuma dalam hal mengkonstruksi keterangan yang diberikan perspektif yang berbeda-beda, mungkin yang 1 dari depan, yang 1 dari samping, yang 1 dari atas, berarti itu ada peristiwanya, gitu. Tapi kalau mencabut karena memang tidak ada, yang kedua mencabut karena tidak ada, pastilah yang ketiga itu memberi keterangan juga tidak ada peristiwanya, ya. Jadi teknik menguji pembuktian menurut ahli seperti itu, ya. Jadi kalau sudah mencabut karena pencabutan itu dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum, berarti apa yang diterangkan adalah nihil, harus dipandang tidak ada. Dan karena tidak ada, 2 orang tidak ada, 1 menjadi tidak ada, ya. Karena 1 saja tidaklah cukup, karena apalagi ada pendampingan yang kedua adalah ditarik, ya, atau dibatalkan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peristiwanya pasti tidak ada di situ, ya. Apalagi sampai sekarang tidak pernah memberi keterangan dan tidak pula memberi klarifikasi atau bentuk-bentuk yang lain, gitu, ya. Mudah-mudahan mendengar suara ini dia bisa memberi keterangan supaya kalau yakin ada, tolong buktikan peristiwa jam berapa, tanggal berapa dan seterusnya, dan bisa diajukan sebagai bukti-bukti, dikuatkan oleh bukti-bukti yang lain. Karena kalau hanya 1 keterangan saksi tanpa ada bukti-bukti yang lain, dia adalah bukan keterangan saksi dan tidak dipakai sebagai alat bukti. Sekali lagi, jadi kalau kesaksian yang tinggal dari 3 orang tinggal menjadi 1 orang tadi yang masih bertahan tanpa didukung oleh alat bukti yang ada bahwa ini adalah satu peristiwa pembunuhan, ya. Jadi secara konstruksi dengan mencabutnya 2 saksi yang terbaru itu, apakah otomatis meruntuhkan dakwaan yang menghukum mereka?
saat itu? Ya, baik. Jadi karena keterangan 3 orang saksi tadi itu adalah yang menentukan ada tidaknya pembunuhan, ya. Saya ulang lagi, yang menentukan adanya pembunuhan, gitu. Berarti kalau sudah 2 dicabut, berarti diragukan ada tidaknya pembunuhan. Dan yang kedua, kalau itu benar, tinggal 1 orang saksi yang belum mencabut. Pertanyaan kedua adalah, apakah keterangan saksi itu didukung oleh alat bukti yang lain? Kalau tidak didukung alat bukti lain, berarti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti dan tidak bisa membuktikan. Artinya apa? Tak ada alat bukti bahwa itu ada terjadi pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, itu tadi guys, dalam sidang PK, penasihat hukum menghadirkan ahli hukum pidana, yaitu Profesor Mudzakkir. Beliau adalah pakar ahli hukum pidana. Kemudian dalam keterangan tersebut, beliau menyampaikan kalau ada 3 orang saksi, kan gitu sih. Dalam konteksnya kasus Vina Cirebon ya, ada 3 orang saksi. Saksi yang pertama yang melihat kejadian tersebut atau yang mengaku waktu itu, waktu 2016 itu sekarang sudah mencabut. Berarti kejadian itu tidak ada menurut saksi yang pertama ini, karena dia mencabut keterangannya, kan gitu kan. Kalau nggak mencabut otomatis ya ada, kan gitu. Saksi yang pertama. Kemudian begitu juga untuk saksi yang kedua, itu pun juga mencabut. Maka hal itu ya juga tidak, peristiwa tersebut tak akan pernah terjadi. Jadi ada 2 saksi yang mencabut guys ya. 1 sama 2. Saksinya kan ada 3 nih. Kemudian saksi yang ketiga ini tidak mencabut. Otomatis teman-teman sudah tahu semuanya lah, yang mencabut yaitu Liga Akbar dan juga DD. Yang masih bertahan yaitu si AF. Si AF masih bertahan. Nah, kalau ada 3 saksi, kemudian 2 saksi mencabut, yaitu Liga Akbar dan juga AF. Nah, 2 saksi ini mencabut keterangannya, maka dapat disimpulkan bahwasanya peristiwa waktu itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Alasannya karena ada 3 ini, yang 2 mencabut. Jadi kan 2 banding 1. Jadi untuk keterangan yang ketiga ini nanti di saksi yang ketiga ini ya seolah-olah akan kalah karena yang 2 ini mencabut. Kemudian kalau keterangan 2 orang saksi yang mencabut ini itu keterangannya benar, maka sudah dipastikan peristiwa waktu itu yang didakwakan itu sehingga memasukkan ada 8 terpidana itu, kalau benar-benar benar-benar juga orang itu keterangannya benar dalam mencabutnya, maka sudah dipastikan kejadian peristiwa Vina Cirebon itu ya bukan pembunuhan dan juga pemerkosaan ataupun pembunuhan berencana, bukan. Akan tetapi kalau kedua saksi ini yang mencabut itu bohong, berarti kan tinggal 1. Nah, 2 banding 1. Kalau yang 2 mencabut ini kok bohong, maka harus didukung dengan alat-alat bukti yang benar-benar mendukung untuk menguatkan kesaksian saksi yang nomor 3, yaitu si AF. Kita tahu AF sampai sekarang tidak mencabut, kemudian DD dan Liga Akbar mencabut. Maka untuk menguatkan persaksian AF ini harus didukung dengan alat bukti yang bisa menguatkan kesaksian si AF. Kayaknya kalau AF dengar keterangan saksi ahli hukum pidana mungkin ketar-ketir guys. Mungkin bingung dia. Rudiana juga bingung. Aduh. Nah, kemudian
Melanjutkan lagi, Profesor Mudzakkir ini, ada 3 DPO yang menjadi otak utama dalam kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki tahun 2016. Jadi di situ ada 11 pelaku, guys ya. 11 pelaku, yang 8 sudah masuk, sudah masuk. Di antaranya ada Hadi dan sebagainya, itu Sakatatal sudah keluar. Kemudian ditambah lagi ada, waktu itu ada Peggy masuk juga, tapi akhirnya Peggy itu keluar karena tidak terbukti. Dan DPO ini menjadi otak utama pembunuhan tersebut. Sedangkan kalau pelaku utamanya tak ada, lah kok bisa yang lain bisa masuk, kan begitu, aneh. Lebih-lebih ini DPO-nya ini fiktif. Kalau fiktif berarti ya peristiwa itu tidak akan pernah terjadi dan tidak ada. Memang sungguh unik ya. Pelaku utama 3 orang DPO dicap menjadi otak pelaku, ya, tidak pernah tertangkap. Bahkan infonya katanya pernah tertangkap tapi akhirnya dibebaskan di Prapit. Bahkan 2 orang itu infonya pernah dideklarasi dari kepolisian bahwa itu karena keterangannya berubah-ubah, kemudian buktinya kurang sehingga tidak dapat menemukan orang itu ada atau tidak ada, bahkan alias diduga fiktif di dalam keterangan yang kami dapatkan, ya, itu ada di media massa banyak. Jadi terlepas dari benar tidaknya, kalau itu mungkin yang membuat statement penyidik sendiri bahwa pelaku utamanya itu tidak tertangkap dan itu adalah fiktif karena ini dan sebagainya, itu ya perkara siklus semuanya, ya, karena pelaku utamanya nggak ada dan tidak ada tuh tindakan penyertaan kalau tidak ada pelaku utama. Jadi kalau begitu, kalau itu benar seperti itu, bahwa sampai hari ini atau sampai masalah itu di PK-kan seperti ini, ternyata mereka tidak ketemu gitu. Nah kalau tidak diketemu, terus ada statement-statement yang intinya adalah dia ternyata tidak bisa ditemukan dan ternyata melarikan diri, atau singkat kata itu fiktif. Ya, berarti tindak pidana pokok, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana yang lainnya tadi, ya, berarti dia juga tidak ada pelaku utamanya. Kalau tidak ada pelaku utamanya, berarti pelaku turut sertanya juga tidak ada. Turut serta apa? Pelaku utamanya nggak ada. Gitu. Saya kira kalau ditanya tentang bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang harus masuk dengan pidana maksimum tadi, dia tidak boleh dihukum pidana maksimum, bahkan jangankan maksimum, untuk dinyatakan dia turut serta aja tidak bisa dalam doktrin hukumnya. Yang harus dibuktikan terlebih dahulu harus itu adalah tindak pidana pelaku utamanya. Jadi kalau pelaku utamanya tidak bisa masuk, berarti pelaku turut serta juga tidak masuk. Tapi kalau pelaku utamanya itu ternyata itu fiktif dan tidak ada, berarti tidak ada juga pelaku turut serta. Nah kalau pelaku utamanya sampai sekarang tidak ada, terus kemudian sudah diproses-proses tidak ada, bahkan ada indikasi menghilang dia, atau ada indikasi dia adalah tadi apa yang disebut fiktif gitu, ya berarti nggak ada tindak pidana, karena pelakunya nggak ada. Kalau pelaku turut serta itu nggak ada pelaku turut serta kalau pelaku utamanya tidak ada. Jadi logikanya begitu. Sehingga bagaimana membuktikan dia turut serta? Turut serta kepada siapa? Sama pelaku. Pelakunya nggak ada. Jadi logika hukumnya nggak masuk dalam konteks itu. Sehingga dengan demikian, kalau sampai belum ditemukannya sama namanya pelaku utama dan kemudian diadili dan pasti dia dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan, dan sekaligus yang kedua adalah kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan dengannya, itu tidak tertangkap dan tidak terbukti di dalam pengadilan, ya tak ada pelaku turut serta di dalamnya. Gitu. Demikian. Oke. Maka sudah bisa disimpulkan bahwasannya kalau DPO-nya itu fiktif, pelaku utamanya fiktif, ya, pelaku utamanya fiktif, maka harusnya ke-8 terpidana itu sudah bebas, guys. Harusnya. Karena apa? Pelaku utama nggak ada. Ya gimana yang lain? Suruh ngarang cerita ya nggak mungkin. Itu. Aduh. Masuk. Gimana tanggapan kalian, guys? Langsung aja komen yang segokil-gokilnya. Yang penting yang sopan, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.